Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pemahaman mahjur, perwakilan atau wakalah dan wakaf. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Diva Putri Salma, teman saya Riana Yulianti, dan Siti Sabitri. Di sini kami akan mempresentasikan 3 materi, yaitu yang pertama mahjur, yang kedua adalah perwakilan atau wakalah, yang ketiga adalah wakaf. Mahjur berasal dari al-hajar, ujaran atau hajara, yang memiliki arti secara bahasa adalah al-manu atau terlarang, tertindih, tercegah, dan terhalang. Menurut Muhammad Al-Syabirin Al-Khatib, bahwa yang dimaksud dengan mahjur ialah cegahan untuk pengelolaan harta. Menurut Idris Ahmad berpendapat dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan mahjur ialah istilah orang-orang yang terlarang mengendalikan hartanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya yang mengeluarkan pengawasan. Sedangkan menurut Sulaiman Rashid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mahjur ialah melarang atau menahan dari membelanjakan hartanya. Yang berhak melarangnya ialah wali atau hakim. Dengan pengertian dan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mahjur ialah cegahan bagi seseorang untuk mengelola harta karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan. Tujuan mahjur yang dijelaskan oleh Sukam Rashid adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mahjur yang digunakan sebagai hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap yang pertama, orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang. Yang kedua, orang-orang yang sakit parah dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya. Yang ketiga, orang yang meruguhkan dilarang membelanjakan harta yang diruguhkan. Murtad dilarang mengeluarkan hartanya guna menjaga hak muslim. Yang kedua, mahjur dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimahjurkan sendiri, seperti yang pertama, anak kecil dilarang membelanjakan hartanya sehingga berusia dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta. Yang kedua, orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga hak-haknya sendiri. Pemboros yang ketiga, pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar. Hal ini juga menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membutuhkan pembelanjaan. Yang selanjutnya adalah dasar hukum mahjur. Adapun yang dijadikan dasar hukum diwajibkan mahjur adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'tus sufaha'a wa amwalakum allati ja'alallahu lakum fima wassukuhum fiha wa'suhum wa qulu lahum qawlan ma'ruf, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanjaan dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Dasar hukum yang selanjutnya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu syafihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumillahu wal falyumlil wayyuhu bil 'adli, yang artinya, jika berkepentingan itu bodoh, lemah, atau tidak mampu mengatur kepentingannya, maka hendaklah diatur oleh wali dengan adil. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab mahjur. Sebab-sebab mahjur ada 9, yaitu 1. Di bawah umur, yang kedua syahwi atau bodoh, yang ketiga lemah rohani dan jasmani, yang keempat hamba atau budak, yang kelima sedang sakit keras, yang 6 sedang digadai,
Yang ketujuh, wanita bersuami. Yang kedelapan adalah keluar dari Islam atau murtad. Yang terakhir adalah muflis. Yang selanjutnya adalah penyitaan harta muflis. Orang-orang ataupun lembaga yang berhak menyita adalah yang pertama, orang-orang yang menghutangkan, sebab ialah yang paling berhak atas barang-barang tersebut. Yang kedua adalah jurusita, bila persoalan ini telah sampai ke pengadilan. Yang terakhir adalah sanksi orang yang tidak mau membayar hutang. Bila seseorang sudah jatuh bangkrut, memiliki kesempatan untuk membayar hutang, tetapi dilalaikan, maka semua orang yang menghutang kepadanya boleh mengambil hartanya dengan paksaan dan diberikan hukuman. Materi selanjutnya adalah al-wakalah. Pengertian al-wakalah. Wakalah adalah penyerahan atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak yang kedua, yaitu orang yang hanya melaksanakan sesuatu sebatas kekuasaan yang diberikan oleh pihak pertama, dan apabila tugas tersebut telah dilaksanakan oleh pihak kedua, maka semua resiko atau tanggung jawab atau dilaksanakannya pelimpahan kekuasaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama. B. Dasar hukum al-wakalah. Dasar hukum dalam pelaksanaan wakalah ialah boleh, karena pelaksanaan tersebut dilakukan dengan ikatan kontrak dan diisyaratkan dengan dasar ibadah. C. Rukun dan syarat al-wakalah. Dalam pelaksanaan wakalah terdapat 4 rukun dan syarat dalam pelaksanaannya, yaitu 1. Orang yang mewakili atau al-muwakil. 2. Orang yang diwakilkan atau al-wakil. 3. Objek yang diwakilkan. Dan yang terakhir adalah sihat atau ijab kabul. D. Mewakili untuk jual beli. Simrah adalah perantara perdagangan jual beli atau orang yang menarikan barang atau mencarikan pembeli, atau yang sering kita sebut juga dengan maklar. Dalam perkembangan pada zaman sekarang, maklar sangat dibutuhkan karena dapat memudahkan dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah akhir al-wakalah. Ada beberapa faktor terjadinya terhentinya kontrak al-wakalah, yaitu yang pertama, meninggalnya salah satu dari sahibul akad atau orang yang berakad atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau gila. Kedua, dihentikannya akad oleh kedua belah pihak. Ketiga, pembatalan akad oleh pemberi kekuasa terhadap penerima. Keempat, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Dan yang terakhir, hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu waqf, yang berarti rodiah atau terkembalikan, al-tahbis atau tertahan, al-tasbil atau tertawan, dan al-man'u atau mencegah. Sedangkan menurut istilah atau syarak, yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. B. Dasar hukum wakaf. Adapun yang dinyatakan sebagai dasar hukum wakaf oleh para ulama terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 77, yang artinya, berbuatlah kamu akan kebaikan agar kamu dapat kemenangan. Dalam surat lain, yaitu surat Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, akan mencapai kebaikan bila kamu menyedekahkan apa yang masih kamu cintai. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imron Jamaah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila mati seorang, maka terputuslah atau terhenti pahala perbuatannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baik dengan cara mengajar maupun dengan karangan, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. C. Ketentuan-ketentuan wakaf. Menurut Ahmad Ajhar Bashir,
Berdasarkan hadis yang berisi tentang wakaf Umar radhiyallahu anha, maka diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Harta wakaf harus tetap, yang artinya tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dijual belikan, dihibahkan, maupun diwariskan. 2. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya. Ketiga, tujuan wakaf harus jelas, artinya terang, dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran Islam. 4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf, sekadar perlu dan tidak berlebihan. 5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan. D. Rukun dan syarat wakaf. Syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut. 1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal. 2. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, musola, pesantren, kuburan, dan yang lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah, sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut. 3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. 4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak kibyar atau membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan. Sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya. Rukun-rukun wakaf ialah: 1. Orang yang berwakaf disebut wakif. 2. Harta yang diwakafkan disebut mauquf. 3. Tujuan wakaf yang disebut mauquf alaih. 4. Pernyataan wakaf yang disebut sibiqat wakaf. Macam-macam wakaf. Menurut para ulama, secara umum wakaf dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Wakaf ahli atau khusus. Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaannya, pribadinya, untuk turunannya yang mampu menggunakan. 2. Wakaf khairi atau umum. Wakaf khairi adalah wakaf yang sejak semula ditunjukkan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditunjukkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat menggembirakan dengan ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya. Syarat-syarat wakif. Dalam wakaf atau wakif mensyaratkan segala sesuatu, baik satu maupun berbilang. Wakif dibolehkan menentukan syarat-syarat penggunaan harta wakaf. Syarat-syarat tersebut harus dihormati selama sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya, seseorang mewakafkan tanah untuk mendirikan pesantren khusus laki-laki. Syarat-syarat seperti itu harus karena ketentuan-ketentuan syara. Apabila syarat-syarat penggunaan harta wakaf bertentangan dengan ajaran Islam, wakafiyah dipandang sah, tetapi syaratnya dianggap batal. Misalnya, seseorang yang mengibahkan tanah untuk masjid jami' dengan syarat hanya yang digunakan oleh anggota kelompok tertentu, maka wakafnya dianggap sah, tetapi syaratnya tidak perlu diperhatikan. G. Penukaran dan penjualan harta wakaf. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anha yang menceritakan tentang wakaf Umar, bahwa
wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Persoalannya, ketika harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf, apakah harta wakaf itu harus dipertahankan dan tidak dipertukar atau dijual? Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang utuh dan berfungsi. Bahkan untuk menjual atau menukar pun tidak dilarang. Kemudian ditukarkan dengan benda lain yang memenuhi tujuan wakafnya. H. Pengawasan harta benda wakaf. Pada dasarnya, pengawasan harta wakaf merupakan hak wakif, tetapi wakif boleh menyerahkan pengawasan kepada yang lain, baik lembaga maupun perorangan. Untuk menjamin kelancaran masalah perwakafan, pemerintah berhak campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur permasalahan wakaf termasuk pengawasannya. Untuk pengawas wakaf yang sifatnya perorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu berakal sehat, balik, dapat dipercaya, dan mampu melaksanakan urusan-urusan wakaf. Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hakim berhak menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif. Jaminan perwakafan di Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 49 Ayat 3 yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.